Ini adalah penjelasan yang akan diberikan untuk masuk pada sistem manajemen sistem informasi pelayanan terintegrasi GPM. Jadi masukkan username dulu di atas, password, sign in. Di sini kami lebih menjelaskan spesifik kepada bagaimana sistem atau teknologi ini dipakai untuk menjawab renstra jemaat sesuai dengan bab 2 data yang ada. Nah, pertama, kalau kita mempelajari dari pedoman penyusunan renstra di tingkat jemaat, itu di bab 2.1.2 keadaan pelayanan jemaat dijelaskan bahwa jumlah kakak dan jiwa jemaat per jemaat juga menyangkut data masyarakat. Nah, di situ tabelnya ada kategori usia, ada sektor, unit, kakak, dan kategori usia yang dibedakan nanti dengan bina umat. Kemudian nanti kita membuat spesifikasi lagi berdasarkan cakupan data yang mengetahui berapa jumlah anak batita dan lain sebagainya sampai kepada WGS sesuai dengan tabel kelompok bina umat itu. Nah, itu nanti pada aplikasi di sini kita dapat melihatnya di report. Bisa lihat di report, bisa lihat juga di statistik atau grafik. Nah, kalau di statistik atau grafik, kita tinggal klik statistik dan grafik. Sementara loading. Nah, nanti di sini kita nanti memanggilnya berdasarkan data anggota keluarga. Nah, di sini nanti ada berdasarkan usia bina umat. Nah, ini 0 sampai 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 45, 46, 59, 60, 85, 86 ke atas. Nah, ini total berdasarkan grafik. Mau lihat yang paling detailnya di sini. Nah, jadi pada bagian ini kita langsung saja mengangkat total-total di sini diangkat langsung ke dalam tabel bab 2.1.2 keadaan pelayanan jemaat GPM. Bisa melalui di sini. Kita juga bisa melalui, jadi pada bagian ini kita menampilkan data di sini di tabel sesuai format renstra dan juga kita bisa lampirkan grafiknya ini. Nanti di sini kita download saja. Ini klik download PNG atau JPEG, terserah. Nanti dari file download itu di drag masuk, drop ke dalam file Word untuk dokumen renstranya. Nah, tetapi kita juga bisa melihat di sini berdasarkan usia di report. Nah, kalau di sini lebih ke personal. Kita bisa melihatnya juga di sini lebih ke personal. Nah, misalnya 0 sampai 3 tahun. Nah, di situ kita bisa lihat Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, tetapi juga kita bisa melihatnya di rekapitulasi data. Nah, kita bisa melihat rekapitulasi data berdasarkan sektor dan unit. Nah, di sini tidak ada rekapan untuk kategori usia.
Berarti nanti manggilnya di sini bisa, misalnya seperti ini lebih ke personal. Ini 7-9 tahun berdasarkan jemaat, nanti munculnya seperti itu. Itu tinggal print, minta ke PDF, dia muncul PDF, tetapi yang lebih detailnya di sini saja. Nah, di sini tinggal kita copy saja. Ini laki-laki, perempuan, 0-3 tahun, kemudian kita pastekan, kita copy paste ke dokumen Restra yang berbentuk Word itu. Nah, itu untuk keadaan pelayanan dan jemaat. Kemudian untuk keadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ini dijelaskan pada form Restra. Data ini harus digambarkan untuk mengetahui kelompok target pelayanan diakonal, pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan kesejahteraan gereja. Nah, berarti data ini nanti dilihat pada bagian di sini. Nah, ini disabilitas. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada, nanti kemudian tabulasi total di sini dimasukkan ke dalam data format Restra tentang keadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Tunanetra, tunarungu, tunagrahita, laki-laki, perempuan, kalau ada dimasukkan. Tinggal di copy paste saja. Kalau tidak ada ya tidak usah dimasukkan. Seperti itu. Kemudian keadaan sektor dan unit pelayanan sudah. Kemudian untuk status sakramental, status keanggotaan gereja, status pelayanan gerejawi ini. Nah, di situ ada tabelnya sektor, unit, jumlah kakak, jumlah jiwa, status keanggotaan gereja, baptis sudah atau belum, CD sudah atau belum, nikah sudah atau belum. Di sini kita juga bisa lihat di rekap. Kita bisa lihat di rekap di sini. Ini berdasarkan sektor, ini unitnya, baptis, CD. Nah, kita sudah bisa lihat di sini yang sudah baptis, yang sudah CD gitu. Nah, kita juga bisa melihat di kolom di sini status sakramental. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa memetakan di sini. Dari sini kita copy paste ke data kita berdasarkan rekapan di sini. Kita sesuaikan nanti dengan rekapan di sini, baptis, CD, dan nikah ini. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, nanti baru di situ dimasukkan, di copy paste, masuk ke tabel format Restra itu sendiri. Nah, kemudian ketersediaan pelayan jemaat. Nah, ini ada tabel itu. Gambaran di sini bertujuan untuk mengetahui kondisi ketersediaan perangkat pelayanan, ketersebaran, dan juga dalam rangka pembinaan dan penguatan kapasitas. Nah, di sini tinggal Bapak dan Ibu memilih saja untuk status pelayanan. Nah, nanti tinggal di copy paste saja, pindah masuk ke pilihan-pilihan yang ada sesuai dengan tabel. Nah, kita bisa lihat di sini rekap. Rekap di situ tidak masuk, berarti nanti di sini kita bisa lihat berdasarkan tabel pelayanannya di sini berdasarkan report. Nah, nanti reportnya kita bisa lihat di situ. Nah, ini. Oh, ini untuk data potensi. Ya, nanti untuk data potensi, manggil datanya semuanya di sini. Jadi pilih penghasilan, pengeluaran, tinggal pilih antara satu
Misalnya penghasilan dari 500 sampai 750.000 tanpa pilih sektor dan jemaat, itu dia akan memanggil per jemaat. Nah, kalau tidak ada, nah nanti di sini jadi dia akan memanggil semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat jemaat, status unit dan sektor. Oke. Bagian itu. Kemudian untuk keadaan pelayanan peribadahan dan musik gereja sama, ada di status pelayanan di grafik itu tadi. Kemudian untuk pekerjaan pokok, keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya jemaat, keadaan sosial ekonomi, pekerjaan pokok, mata pencarian rumah tangga. Nah, di situ ada sektor, unit, dan jenis pekerjaan. Nanti tinggal lihat saja di grafik. Di grafik kemudian klik data anggota keluarga. Nah, nanti di sini. Nah, ini berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ini pekerjaan. Ini grafik, ini tambah, klik tambah, ini spesifikasinya. Ini pekerjaan tambahan, spesifikasinya juga. Nah, nanti untuk reportnya itu bisa dilihat di sini berdasarkan pekerjaan pokok dan berdasarkan pekerjaan tambahan. Jadi kita memanggil yang spesifik berdasarkan data yang ada. Nah, seperti ini. Nanti untuk saat kita manggil, misalnya ASN tanpa memilih sektor dan unit, itu dia manggil berdasarkan jemaat. Nanti kita klik lihat. Nah, di sini nanti dia muncul. Nah, ini kita sudah bisa tahu, oh ada 3. Totalnya ada 3. Sektor mana, unit mana. Nah, kita bisa mentabulasinya. Itu untuk data pekerjaan pokok. Kemudian untuk sumber daya ekonomi dan rumah tangga yang tersedia di tiap jemaat, sektor kebun, perikanan, rumput laut, peternakan. Nah, itu nanti masuk di data potensi. Nah, ini perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan. Nah, itu nanti di sini bisa lihat di data potensi. Yang lebih spesifik menjelaskan tentang manusianya siapa yang punya sektor-sektor itu. Nah, nanti di sini sektor kehutanan dia punya yang mana, tinggal dipilih di sini saja. Kalau kita mau panggil berdasarkan spesifik sektor, tinggal pilih nama sektor, pilih unit, ya nanti dia manggilnya spesifik. Jadi manggil satu ini, pilih sektor atau pilih unit. Kalau tidak pilih sektor, tidak pilih unit, seperti ini dia nanti panggil semua. Jadi tidak pilih ini, buka ini saja, dia akan memanggil semua sesuai dengan ini. Setelah itu kita klik lagi di sini, masuk di sektor perkebunan, nah baru kita cari lagi. Setelah ini kita seperti ini dan begitu sampai semuanya. Itu untuk data potensi yang tadi. Kemudian untuk penghasilan dan pendapatan juga masih seputaran di sini. Dan di grafiknya di sini nanti dijelaskan juga di sini penghasilan dan pengeluaran, penghasilan, pendapatan serta pengeluaran. Kemudian keadaan tamatan menurut kondisi terakhir
Nah, sesuai dengan format Renstra di situ tentang kualitas pendidikan jemaat. Nah, pendidikan berarti ada pada data anggota keluarga. Nah, di sini pendidikan kita bisa download tabelnya, grafiknya, kemudian di sini detailnya. Nah, kemudian nanti masuk di sini, klik di sini berdasarkan pendidikan report. Nah, itu nanti dia menjelaskan lebih detail lagi berkaitan dengan totalitas yang ada di lingkup unit dan sektor. Nah, tinggal kita manggil pendidikan dari tingkat apa sampai apa. Seperti itu. Nanti baru dimasukkan ke dalam data format data Renstra. Tinggal dicopot-copot saja. Perguruan tinggi S1 berapa orang, dan S2 berapa orang, S3 berapa orang. Jenjang pendidikan yang sedang ditempuh itu juga dipisahkan. Jadi nanti kita pisahkan sesuai dengan format Renstra. Ini yang A itu keadaan berdasarkan tamatan menurut data kondisi terakhir. Kemudian B jenjang pendidikan yang sedang ditempuh menurut kondisi terakhir. Nah, kemudian ketersediaan sarana pendidikan, oh ya di database belum ada. Kemudian untuk kondisi fisik rumah hunian keluarga. Nah, di sini sudah ada. Untuk kondisi fisik hunian keluarga di grafik. Nanti milih di status dan keberadaan. Nah, ini berdasarkan tempat tinggal, status tanah, kondisi bangunan, lantai, dinding, atap, sumber penerangan, dan lain sebagainya. Itu ada rumah sendiri, rumah orang tua, rumah saudara, kontrakan, dan seterusnya. Status tanah, konstruksi bangunan, fisik bangunan rumah, sumber penerangan air minum, dan MCK. Nah, semuanya ada di sini. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu dijelaskan. Dan nanti terakhir untuk data ketersediaan sarana informasi dan komunikasi serta ketersediaan akses internet dan alat elektronik, masuk saja di rekapitulasi data, klik ketersediaan di sini atau klik yang di sini sesuai dengan data yang ada. Nah, itu dia langsung sudah merekap semua berdasarkan sarana informasi dan komunikasi sesuai dengan format pengembangan Renstra Jemaat yang terakhir ini. Nah, di loading seperti itu. Kita bisa pilih berdasarkan unit, berdasarkan sektor. Kalau tidak pilih, dia mentabulasi semua. Ini. Dia mentabulasi semua. Oke, kalau mau di-convert ke PDF, klik ini aja. Nah, selanjutnya yang ini juga begitu, tinggal diklik, munculnya seperti ini. Ya, demikian Bapak dan Ibu beberapa hal yang bisa saya jelaskan bagaimana menggunakan MSIP GPM untuk menjawab format data Renstra dalam bentuk tabel itu yang sudah dibuat. Terima kasih.